Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan channel Tambula Pot Ridho. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar semua teman-teman sahabat Tambula Pot Ridho? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mengangkat tentang ruby longan yang ada di Tambula Pot Ridho. Ini pohon kelima. Yang pertama ada 3 sudah berbuah, yang keempat itu sudah saya jual. Itu pohonnya kemarin berbuah 2 kali. Ini ruby longan umur 3 tahun lebih ya. Ini buahnya ada beberapa rontok ya. Untuk kelengkeng merah rasanya seperti kita kejatuhan mutiara, maksudnya mutiara yang rontok gitu loh, mutiara yang tidak rezeki. Ini ya, ini bisa dilihat ya, buahnya original. Biasanya kita melihat YouTube, sekarang sudah nggak ngelihat YouTube lagi karena Tambula Pot Ridho sudah ada sendiri buahnya. Tuh sangat cantik ya. Menurut saya sih pohon yang sederhana ini tapi berkelas tinggi, layak untuk kita budidayakan di lokasi rumah kita yang kecil, di lokasi rumah kita yang ruangannya tidak mencukupin, karena dia tidak begitu butuh ruangan. Bagi pencinta bunga yang ingin memiliki keindahan dan pencinta buah, kayaknya pohon ruby longan atau kelengkeng merah itu bisa dijadikan alternatif deh untuk menghias rumahnya ya. Ini bukan kelengkeng merah tapi ruby longan, karena saya punya 2 jenis kelengkeng merah dan dua-duanya ini kalau didekatkan sangat berbeda. Jadi menurut saya kalau untuk yang ini agak lebih sulit berbuah. Dikarenakan saya harus menunggu bertahun dulu gitu ya. Satu kali lagi saya tegaskan, di Tambula Pot Ridho tidak ada yang namanya booster, tidak ada penyemprotan buah. Kita semua menunggu secara alami ya. Karena menurut saya yang orang kampung, berbuah alami itu lebih dreng, lebih hit gitu, lebih memuaskan karena waktunya yang kita tunggu dan hasilnya maksimal ya. Ini pohonnya ini kalau kita tegakkan ini sudah mencapai 3 meter ya, kurang lebih. Tapi karena metode saya orang kampung ya, metode orang kampung ya, jadi saya bengkokkan dengan harapan saya ingin mendapatkan tunasnya. Karena untuk mendapatkan tunasnya itu butuh waktu yang lama gitu loh. Tunas-tunas seperti ini belum tentu tumbuh, belum tentu menjadi besar, ataupun apabila dia menjadi besar. Nah, ini contohnya sudah kering. Ini contohnya ini sudah kering juga tuh. Dan untuk dia membesar itu butuh waktu tempo yang lama. Makanya saya bengkokkan. Nah, untuk saya mungkin kalau disamakan dengan aglo, ini aglo yang sangat mahal menurut saya. Karena sepanjang masa dia akan berbuah pada waktunya. Buahnya bisa kita makan, kita nikmatin, juga bisa kita pandang dengan sangat indah. Jadi untuk saya kelengkeng merah ini sangat layak ya untuk kita budidayakan, untuk penghias ya, bukan untuk panen raya, panen bertonton gitu, enggak, untuk penghias. Dikarenakan keindahannya, kecantikannya gitu, dan daya tarik. Jadi siapapun yang melihat rumah kita, bila ada pohon kelengkeng merah, walaupun hanya beberapa detik, mereka pasti akan melirik gitu loh. Ini buah apa sih? Kok lain sendiri, dari jauh aja dia sudah nampak pesonanya gitu loh. Dan untuk kelengkeng merah ini di saat dia matang itu harum banget ya, harum, buahnya mengkilat, biji di dalamnya itu tidak menentu, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini contoh yang sudah hampir mengkilat ya. Ini pun kalau dipegang gini harumnya sudah kelihatan. Jadi di setiap kita mendekatin pohon kelengkeng merah, yang paling dominan itu harumnya, warnanya ya kan, sudah pasti dengan dia yang begitu mencolok ya dari jenis-jenis kelengkeng yang lain, dia sangat mencolok untuk menurut saya. Jadi untuk biji, ada beberapa orang yang bertanyakan bijinya besar, bijinya kecil, ada yang bilang bijinya juga sangat. Jadi dari 5 pohon yang sudah masak di tempat saya yang sudah berbuah, itu ada sebahagian bijinya besar. Contoh ini bijinya karena dia belum matang ya, busuk ya. Contoh ada biji yang besar, ada biji yang kecil. Itu sesuai dengan takdir dia lah ya. Jadi kalau
Allah ciptakan dia biji yang kecil, maka kita akan mendapatkan biji yang kecil. Jika Allah mentakdirkan dia biji yang besar, kita akan mendapatkan biji yang besar. Jadi kenapa saya katakan seperti ini? Agar tidak ada fitnah di Rubilongan, agar tidak ada fitnah di Kelengkeng Merah yang mengatakan bijinya besar, bijinya kecil. Karena sebahagian dia akan menjadi biji yang kecil, sebahagian dia akan menjadi biji yang besar. Ya, itu yang saya dapatkan di 5 pohon saya yang sudah berbuah. Ini aja rontoknya bisa dilihat tuh, saking banyaknya rontoknya dan menyisakan seperti ini. Inilah istimewanya kalau kita tanam secara alami. Yuk kita mulai dari sekarang, kita budidayakan, kita akan memiliki dan mempunyai sendiri. Jangan lupa terus ikutin channel Tambula Faridah, like dan subscribe ya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.